Pemirsa, masyarakat yang menginginkan hutan di wilayah Papua Barat Daya dijadikan sebagai hutan adat kini tengah diperjuangkan Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan hutan yang tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kilikambu, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara penjemputan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Taman Wisata Alam Kota Sorong pada 21 November 2024. Menurutnya, upaya untuk menjadikan hutan adat bukan sekedar untuk melestarikan alam, tetapi juga menciptakan ekonomi yang berbasis pada berkelanjutan sumber daya alam. Konsep hutan adat di Papua Barat Daya diusulkan sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Hutan adat sendiri dikenal memiliki kekhasan dalam pengelolaannya, di mana masyarakat setempat diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dengan prinsip yang berkelanjutan, selaras dengan kearifan lokal. Dengan adanya pengakuan terhadap hutan adat, masyarakat akan memiliki kewenangan untuk mengelola hutan mereka sesuai dengan tradisi dan aturan adat yang ada. Hal ini juga berpotensi membuka peluang ekonomi yang ramah lingkungan yang bisa mendatangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan hutan serta memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil hutan secara bijaksana. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan ketahanan ekonomi yang berbasis pada konservasi alam. Hutan adat kami juga meminta kepada Bapak Menteri agar usulan-usulan masyarakat adat yang menginginkan dan mengharapkan sebagian dari kawasan hutan yang ada itu dijadikan sebagai hutan adat. Dan ini sedang ada beberapa yang sedang diusulkan seperti dari Kabupaten Sorong Selatan, dari Tamro, dan ada beberapa kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya ini akan kita perjuangkan untuk ditetapkan sebagai hutan adat. Nah, sehingga ketika ada intervensi investasi yang masuk atau ada program-program yang masuk, itu berbicara dengan masyarakat adat. Atau untuk program carbon rate. Dana karbon ini kita bisa hitung nanti masyarakat yang telah memiliki legalitas terkait dengan hutan adat, itu kontribusi hutan adat kepada penyerapan karbon itu berapa persen. Nah, itu nanti akan dihitung dengan nilai uang yang akan dibayarkan kepada masyarakat adat yang punya hutan adat itu, sehingga mereka tidak merusak hutan, tetapi mereka menjaga hutan dan hidup dengan karbon. Karena ada beberapa kawasan, misalnya kawasan hutan lindung, hutan konservasi, di atasnya hutan, di bawahnya tambak. Nah, dengan syarat kalau ini mau diperjuangkan, maka kawasan ini statusnya diturunkan. Terus kita bongkar, memang ada manfaatnya, tetapi dalam jangka panjang kerugiannya akan lebih besar ketimbang kawasan hutannya tetap abadi. Kita abadikan hutan di tanah Papua ini untuk generasi dan anak cucu, tetapi tanggung jawab dunia internasional atau negara kepada masyarakat yang menjaga hutan ini supaya mereka juga bisa hidup. Upaya menjadikan hutan sebagai hutan adat di Papua Barat Daya bukan hanya soal pengakuan terhadap hak masyarakat adat, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan hutan dan ekonomi yang ramah lingkungan. Dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah pusat sangat diperlukan agar inisiatif ini bisa terwujud dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Semi Finjalang, CWM Channel.